Saya kasih satu kisah nyata, ini kisah nyata saudara, berhubungan dengan hidup saya. Waktu saya renungkan ini saya baru sadar, ternyata saya itu bagian dari kabar baik yang telah disampaikan bertahun-tahun. Ada satu foto, ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti mungkin gak terlalu tahu, karena ini beberapa orang saja yang pasti tahu. Kenapa? Foto ini adalah 2 orang misionaris asal Jerman. Mereka datang ke sebuah pulau di daerah Manokwari, Papua. Namanya Pulau Mansenam. Di pulau ini mereka masuk dan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan buat orang-orang Papua. Nah, mereka menyampaikan ini dan masuk di 5 Februari tahun 1855. Mereka adalah Otto and Gessler. Dan sampai hari ini saudara, 5 Februari diperingati sebagai Hari Injil masuk ke tanah Papua. Menariknya saudara, menariknya. 146 tahun kemudian, ada satu anak muda SMA, gak ada tujuan, gak punya pengharapan. Hari itu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benih yang sama. Dan hari itu memulai hidupnya yang baru, punya tujuan dan punya harapan sampai hari ini dia ada dalam anugerahnya Tuhan. Saudara mau tahu siapa itu? Itu saya. Saya adalah Yudi Saamena, benih penginjilan dari Otto dan Gessler. Kabar baik itu tetap berlaku sampai hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan gak? Mungkin seperti biasa saudara, tapi benih itu akan terus ada. Bahkan lewat hidup saya, mungkin 1, 2 orang, 3 orang, berapa orang di sini, itu adalah benih yang saya taruhkan juga buat hidup mereka dari Tuhan. Karena benih itu akan selalu ada, katakan amin. Betul? Benih kebenaran Injil kabar baik itu akan selalu ada. That's why hari ini judul sermon saya beri judul Gospel the Good News. Boleh kita katakan sama-sama, Gospel the Good News. Saya percaya bahwa kabar baik itu seharusnya menjadi pengharapan buat kita semua. Ya, banyak orang mengalami Tuhan karena kabar baik itu. Tetapi kenyataannya mungkin di Jakarta, mungkin di kota-kota besar, mungkin ada banyak orang yang menyalahgunakan kabar baik yang sudah kita terima. Disalahartikan sehingga jadi pengajaran yang tidak sehat, bukan tentang Kristus lagi. Mungkin ada hari ini di media sosial ya, yang lagi viral lah. Kristen progresif. Teologi kemakmuran, bicara tentang perpuluhan. Saya nggak akan bahas ini saudara. Tapi nanti Bapak Ibu Saudara boleh cari Google dan baru lihat, kasih tahu soal itu semua. Tapi yang saya pelajari begini Bapak Ibu Saudara, bahwa pengajaran lain atau pengajaran yang tidak sehat ini, kalau kita lihat pusat pengajarannya pada diri manusia. Yang bisa dibilang self-centered. Bukan lagi kepada Kristus sebagai pusat. Seharusnya Injil kabar baik itu berpusat sama Kristus, betul? Seharusnya Injil itu murni tentang Kristus. Dan seharusnya jadi Christ-centered. Buktinya kita baca satu firman Tuhan ya, Roma 1 ayat 2-4. Dibilang begini, Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab suci tentang siapa?
anaknya. Jadi Injil itu bicara tentang Yesus Kristus. Injil itu seharusnya bicara dan berpusat pada Kristus. Tetapi hari-hari ini tidak berpusat lagi sama Kristus. Berpusat kepada diri manusia. Makanya hari ini kita akan lihat self-center versus Christ-center. Itu beda tipis saudara, beda tipis banget. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita berpusat pada Kristus, kita dapat memilih yang benar, katakan amin. Hari ini kita belajar 3 hal dari Paulus. Khotbah saya singkat saudara, tapi saya mau coba saudara renungkan bahwa Injil itu seharusnya berpusat sama Kristus. Di Filipi 1 ayat 20-26, ini kesaksian Paulus dalam penjara. Karena waktu itu kondisi Paulus lagi dihadapkan 2 pilihan. Bahwa hidupnya mau tetap berpusat pada Kristus, tapi konsekuensinya hukuman mati. Atau berpusat kepada diri sendiri, mungkin dia akan bebas. Tapi hari itu, Paulus tetap memilih untuk berpusat pada Kristus. Nah, dari kisah ini ada 3 hal yang kita akan lihat bagaimana kita hidup berpusat kepada Kristus. Are you ready saudara? Yes? Katakan kiri kanannya, I'm ready. Ya. 3 ways to live the Christ-centered life. Yang pertama, kita pelajari dari Paulus. Yang pertama, God's glory. Kenapa? Karena Paulus dikatakan di Filipi 1 ayat 20-21, Paulus itu menyadari bahwa semuanya yang dia lakukan adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan hidupnya. Even Paulus yang hebat itu, dia itu mengembalikan kemuliaannya buat Tuhan. Filipi 1 ayat 20-21 bilang gini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan sedia kala demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, katakan amin. Ini prinsip hidup yang menarik dari Paulus. Baik hidup, baik mati, kemuliaannya buat Kristus. Karena Paulus tahu bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ini prinsip bahwa semuanya buat kemuliaan Tuhan. Apapun yang saya lakukan, saya bekerja, saya berusaha, saya sekolah, saya sebagai orang tua, saya sebagai istri, sebagai suami, seharusnya kemuliaannya buat Tuhan, katakan amin. Dalam hidup pasti ada keberhasilan, pasti ada kegagalan. Tapi kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, betul? Buat apa? Kemuliaannya Tuhan, bukan kemuliaan kita. Paulus itu dia bukan hanya ke jemaat Filipi doang, dia kasih tahu. Tapi dia mau kasih tahu di beberapa jemaat pun, come on. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil porsinya Tuhan dalam kemuliaannya. Ini akan membuat kita tahu bahwa Tuhan itu yang jadi center dari hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup saya banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi. Saya mau kasih kesaksian, waktu saya pulang ke Ambon bulan April kemarin, kami berempat balik sama-sama karena papa saya sakit. Nah ini pertama kali istri saya sama Zoe, mereka ke Ambon, gak pernah karena ini the first time mereka, jadi kita pulang bareng. Nah di sana itu adaptasinya memang agak susah buat Zoe, kalau dia lebih sulit untuk beradaptasi karena situasi di sana nggak seperti di rumah gitu ya. Nah dalam 3 hari akhirnya mereka harus pulang. Mereka harus pulang balik ke Jakarta, saya masih lanjut. Dan saya lanjut pun harus sampai seminggu. Saya pikir mungkin ya 3-4 hari oke lah, selesai itu bisa balik cepat. Karena saya bekerja juga ya. Tapi harus sampai seminggu. Nah seperti sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi
Dalam seminggu itu saya saksikan bahwa Tuhan itu bekerja. Apa yang terjadi? Ada rekonsiliasi antara saya sama papa. Saya punya banyak waktu, pagi-pagi saya bisa baca Alkitab buat dia, saya bisa berdoa buat dia, kita bisa rekonsiliasi secara personal, berdua. Bukan situ aja, Tuhan mulai membuat saya dengan kakak, karena kami kumpul semua. Kita berempat ada di situ, kakak beradik, dan kita menyelesaikan banyak hal yang mungkin sudah lama karena kita jarang ketemu, karena saya jauh, ya lebih jauh di Jawa, mereka di Ambon atau di Bitung. Tapi hari itu secara personal kita menyelesaikan antara saya dan kakak dan adik saya. Dan amazingnya saudara, waktu seminggu itu ada suami istri yang berantem hebat sampai mau pisah. Tapi hari itu Tuhan berbicara keras buat saya bahwa ayo damaikan mereka, rekonsiliasi buat hidup mereka, rumah tangga mereka. Dan hari itu saya dan kakak perempuan saya, kita membuat rekonsiliasi dalam rumah tangga mereka. Dan puji Tuhan, sampai hari ini mereka dipulihkan, bertahun-tahun menahun ya, istilahnya ada hal yang gak terselesaikan. Dan hari itu kami bisa melihat ada rekonsiliasi yang terjadi di keluarga ini. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya pikir bahwa udahlah, waktu pulang ke Ambon tuh gak terlalu hal yang bisa terjadi banyak gitu, dan di luar ekspektasi mungkin udahlah seperti hal biasa atau gak sesuai ekspektasi. Tetapi saya lihat Tuhan itu bekerja, dan Tuhan bilang ini bukan buat kamu, ini buat aku supaya aku dipermuliakan di depan keluargamu. Dan sehari setelah saya pulang Selasa, hari Rabu papa saya dinyatakan boleh pulang, dan sampai hari ini puji Tuhan sehat, dia boleh beraktivitas lagi, dia boleh jalan lagi, dan itu saya kembalikan kemuliaan hanya buat Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya tahu kadang apapun yang saya lakukan, kadang saya pengen dapat kemuliaannya. Tapi waktu itu jujur saya bilang, Tuhan ini bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan di saya, di keluarga saya, di keluarga besar saya, karena ini bukan tentang saya lagi, tapi tentang Tuhan. Dan saya tahu bahwa ini 1 Korintus 10 ayat 3 ini yang remind saya. Oleh karena itu, ini aneh banget sebenarnya. Aneh banget kenapa? Apakah kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan kamu makan, kamu minum, itu buat Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, semua buat Tuhan. Ini aneh banget, bener gak sih? Anehnya itu gini, even makan, minum, itu ternyata buat Tuhan. Sadar gak sih kita semua nih, bahwa apapun yang kita lakukan, bahkan Tuhan kadang sudah bikin yang besar pun kita gak tahu bahwa itu buat Tuhan. Aneh nih memang. Makanya saya kasih quotes gini, it's all about God. It's all about God's glory. Ini bukan tentang saya lagi. Apapun yang saya kerjakan, even di pelayanan, di rumah saya tahu ini bukan buat saya. Ini bukan buat kemuliaan saya, tetapi buat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Bolehkah hari ini kita sadar, usahamu, pekerjaanmu, itu buat siapa saudara? Mari kita kembali ke Injil, bahwa semuanya itu buat kemuliaan Tuhan. Kamu dapat jabatan, kamu dapat bonus, kamu dapat apapun itu buat siapa saudara? Buat Tuhan. Saya mau bilang lagi, it's all about God. It's all about God's glory. Katakan amin.
Pagi hari ini, biarkan hal yang pertama ini, bahwa Tuhan membuat kita berpusat lagi kepada Dia, berpusat lagi kepada Kristus, karena kemuliaannya buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua, bagaimana kita hidup berpusat kepada Kristus. Kita belajar dari Paulus. Yang kedua, connect to the source. Kenapa? Karena Paulus itu dalam kondisi tadi, itu di penjara, saudara. Dia di dalam penjara. Bukan sedang enak-enak, sedang beribadah, bukan sedang jalan-jalan, bukan. Dia sedang di dalam penjara. Tapi apa yang Paulus lakukan? Filipi 1 ayat 22 katakan gini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya apa? Bahwa Paulus itu dia selalu orientasinya memberi buah. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan yang dapat memberi buah, katakan amin. Karena di luar sana kita tidak akan menghasilkan apa-apa, katakan amin. Paulus sadar bahwa apapun kondisinya, waktu saya tinggal di dalam Tuhan, saya pasti dapat memberi buah, katakan amin. Itu yang Paulus terus membuat hidupnya terhubung sama Tuhan. Makanya coba Bapak Ibu lihat, orang itu bisa kelihatan hidupnya dari buahnya, betul? Buah hidupnya, dari apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, semua dapat kelihatan dari kehidupannya. Karena buah itu gak bohong, betul? Buah itu gak pernah tiba-tiba kamu bilang, ini seharusnya manis tapi ternyata pahit atau tawar atau asam buah itu. Itu akan kerasa, gak bisa bohong, benar ya? Dan hari ini kita belajar bahwa Paulus itu dalam kondisi terjepit, terdesak pun, dia bilang ini, ayat 23, 22b, jadi mana harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Saya nggak tahu kondisi saudara lagi terjepit atau terdesak hari-hari ini. Tapi waktu lagi terjepit, terdesak, mau nggak terkoneksi sama Tuhan supaya Tuhan bisa buat kamu tetap berbuah even dalam kondisi terjepit atau terdesak. Tadi bicara buah, buah itu waktu di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi waktu kita tahu kita lagi gak terkoneksi sama Tuhan, kalau saudara yakin bahwa Tuhan kok saya gak dapetin apa-apa ya, Tuhan saya kok rasa sepi, kok saya rasa kering Tuhan. Mungkin saudara sedang tidak terhubung sama Tuhan. Saudara tidak ada di dalam pokok anggur itu. Tapi ilustrasinya bagus banget. Bagaimana supaya dapat waktu kita terlepas dari pokok, ternyata ada satu ilustrasi yang bagus, saudara. Saudara tahu teknik pembiakan secara stek, ini ada gambarnya. Jadi batang yang lain itu bisa di stek dengan batang yang pohon yang lain. Artinya waktu kita terlepas dari Tuhan, sebenarnya kita itu bisa di stek ulang. Artinya apa? Ada hal yang akan terjadi. Apa itu? Bahwa kita itu akan dibersihkan. Kita itu akan dipotong, kita itu akan mulai ditempelkan. Pas SD pernah saudara lakuin ini ya. Jadi kita menggabungkan dua pohon atau berbeda pohon, tapi mereka bisa hidup karena
sama-sama bisa digabungkan dengan teknik stek batang ini. Nah, ilustrasinya seperti itu. Waktu saudara memang sudah terpisah dari sumber atau pokok anggur, saudara bisa datang dan mau dibersihkan. Supaya apa? Mulai dipotong, kemudian disatukan. Ada waktu juga untuk bisa disatukan, betul? Ada waktunya untuk harus bisa diikat seperti ini sampai ada tunas yang mulai bertumbuh, ada menempel dan menyatu dengan pokok pohon yang ditempelkan itu. Saya percaya bahwa mungkin ada kondisi-kondisi yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya mau bilang hari ini bahwa apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan itu selalu ada buat kita nempel lagi sama Dia. Ada selalu sumber yang harus kita datang dan kita mau terhubung lagi dengan sumber itu, katakan amin. Kondisi ini pasti nggak enak, karena saya pernah mengalami secara personal. Ada beberapa jemaat pasti udah dengar ini, tapi saya coba mentestimonikan lagi karena itu kondisi terendah kami dalam kehidupan di tahun 2014, baru menikah. Terus istri saya hamil beberapa bulan setelah itu, dan aneh banget karena sebelumnya kayaknya wah gaji cukup, apa semua cukup, oke gitu bisa nikah dan sebagainya. Tapi Tuhan buat satu kondisi bahwa hari itu saya gak kerja sama sekali, gak bisa apply, gak bisa dapat pekerjaan hari itu, dan itu selang prosesnya 8 bulan saudara. Kalau saudara tahu saya kerjanya di tambang, tapi hari itu susah banget dapat kerja saudara. Apa yang kami lakukan? Kita buka laundry, saya nyuci, saya yang buka, ambil barangnya, saya pick up, semua saya lakukan. Sampai istri saya juga yang lagi hamil pulang nyetrika. Saya bilang ini gini-gini banget Tuhan ya, maksudnya hidup ya. Gak pernah begini gitu. Dulu kerja di tambang semua disediain gitu ya. Laundry semua, masak disediain gitu. Tapi ada kondisi saya sama istri, Tuhan buat seperti itu. Buat seperti kayak dibersihkan sih, menurut kami itu dibersihkan, diproses gitu ya, dibentuk gitu. Itu sakit banget saudara, 8 bulan. Istri dalam kondisi hamil. Sebagai laki-laki, karena saya nggak bisa kasih nafkah 8 bulan, itu jujur tekanan buat saya. Saya biasa kerja gitu ya, waktu itu gaji saya lebih besar dari istri, ya sekarang kebalikan. Tapi hari itu titik terendah saya nggak pernah alami dalam hidup seperti itu. Makan irit banget, karena nggak ada pemasukan. Sebulan itu kayaknya saya menghasilkan cuma 1 juta. Hal yang sulit, 8 bulan saudara. Mungkin saudara ada yang pernah dari 8 bulan atau mungkin kurang, tapi saya mau bilang saudara, itu proses sih. Proses buat kami. Amazingnya, waktu kami jalanin itu 8 bulan, after anak saya lahir, ada satu pekerjaan saya dapat sebagai manajer operasional tambang di daerah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan gajinya seperti gaji yang terakhir Tuhan kasih. Momen itu kami sadar bahwa Tuhan itu kasih satu peristiwa bukan begitu saja. Tapi Tuhan kasih satu peristiwa bahwa Tuhan mau kita punya level kepercayaan yang lebih tinggi dari level sebelumnya. Tuhan mau lihat apakah kita bergantung gak sama Tuhan. Waktu kita terdesak, waktu kita terjepit, kita mau terhubung kemana? Hari itu kita punya source ada gak? Ada saudara. Papa mertua saya bisa banget kita bisa bikin laundry yang lebih bagus, yang lebih ini, mungkin bisa biayai. Tapi hari itu kita balas silent. Kami gak ngomong ke mertua atau papa mama kami gak pernah ngomong dengan kondisi itu. Karena kami tahu
kami sedang diproses. Diproses itu enak gak saudara? Gak enak ya? Gak enak banget. Tapi waktu kami diproses, kami punya level kepercayaan di dalam Tuhan. Even di dalam waktu itu pun kami tetap memberi, kami tetap perpuluhan, kami tetap memberikan yang terbaik. Karena kami tahu kami sedang diproses. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara dalam hal apa hari ini. Ada masa mungkin dipaksa atau dibersihkan, menempel. Jangan lari dari proses ini. Karena Tuhan sedang membawa level yang baru buat Bapak Ibu Saudara. Level kepercayaan, level kebergantunganmu sama Tuhan. Itu akan berbeda waktu kamu lolos, kamu menang dari masa-masa ini. Jangan pernah skip the process. Level pengenalanmu dengan Tuhan ditentukan oleh seberapa kita terhubung dan menempel sama Tuhan. Kalau kamu bilang ada satu kondisi dan bilang, Tuhan kenapa begini? Mungkin Bapak Ibu Saudara gak percaya sama Tuhan. Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Mungkin kita lagi gak bergantung sama Tuhan. Mungkin kita cuma tahu tapi kita gak percaya secara penuh kepada Tuhan. Tapi waktu level pengenalanmu bertambah, percaya ada hal, ada hubungan, ada kebergantungan yang akan lebih kuat daripada hari-hari ini, katakan amin. Saya percaya ini gak gampang karena ini bicara soal bagaimana kita berpusat kepada Kristus. Ini yang kedua, connect to the source. Coba bilang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, bilang saya mengerti dua hal ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dari Paulus kita belajar bagaimana hal yang ketiga, bagaimana kita hidup berpusat kepada Kristus. Mungkin kata-kata ini semua orang di tempat ini udah tahu. Yang ketiga yaitu selfless. Paulus hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat, kita boleh baca sama-sama boleh? Filipi 2 ayat 3 BIS translationnya. 1, 2, 3. Jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Ini Paulus mengajarkan jemaat Filipi. Hidup kita itu bukan buat kita aja. I, me, myself, and semua buat saya. Selfless itu spirit, bukan sekedar kata-kata. Kalau Bris Bandung pasti sangat sering mendengar hal ini. Karena spirit itu bisa ditransfer. Spirit itu waktu kita lagi marah-marah, mungkin pasangan kita juga bisa marah-marah. Betul gak sih? Itu spirit sebenarnya. Coba ya senyum-senyum, katakan iya. Selfless itu spirit. Waktu spirit selfless yang Paulus ajarkan ke jemaat ini dibangun, itu tercermin dari setiap tindakan yang Paulus kerjakan. Dia selalu orientasinya kepada jemaat, kepada orang. Bapak Ibu tahu nggak, Paulus itu bekerja juga sebagai penjual kemah. Makanya dia ketemu Aquila dan Priscilla. Nanti baca di Kisah Rasul 18 ayat 3. Dia ketemu, bahkan mereka jadi teman sekerja. Mereka jadi pengusaha sama-sama, melayani sama-sama. Karena ada spirit selfless. Mereka lihat Paulus punya spirit selfless yang gak buat diri sendiri. Dia berusaha jadi penjual kemah bukan untuk dirinya saja, tetapi buat banyak jemaat. Dia melihat
bahwa lewat hidupnya setiap jemaat itu bisa dibangun. Contohnya Filipi dia ingatkan, mari jangan melakukan setiap hal didorong kepentingan diri sendiri. Dan Aquila dan Priscilla ini support dengan pelayanan Paulus. Nanti Bapak Ibu saudara baca bahwa wow, amazing ya. Mereka dipertemukan sebagai pengusaha sama-sama menjual, tapi akhirnya melayani sama-sama. Dan Paulus disupport habis sama dua orang ini, pasangan ini. Karena mereka tahu Paulus bukan buat dirinya, bukan buat saya gitu. Saya terinspirasi dari Kak Victor, Kanala gitu ya, hidup mereka gitu. Bahkan Kanala itu dia pernah nginap di rumah dan sharing tentang hal ini bahwa Yud, kita dua itu sama. Saya bilang sama apa kakak? Kayaknya kakak terlalu besar, saya terlalu kecil kak. Kayaknya nggak sama kita. Tapi dia bilang gini, Yud, kita itu sama. Kita itu dipersembahkan di altarnya Tuhan. Kanala bilang. Dan istri kita yang dapat kemuliaan. Artinya apa? Waktu kami melayani, kami itu benar-benar kasih diri yang terbaik. Kenapa? Karena kami tahu. Saudara gini, waktu 2017 kami ada pilihan waktu Kanala datang itu dan share hatinya buat saya jadi full time. Saya punya pilihan. Saya masih mau kerja tambang atau saya mau melayani full time di 2017. Kalau hati manusia, walah tambang lah. Bahkan sampai sekarang masih ada yang ajak, Yud mau gak kerjain tambang yuk? Aduh, saya bilang aduh dagingnya. Karena kan gede ya saudara ya. Tapi hari itu perkataan Kanala itu yang membuat saya percaya bahwa waktu saya mempersembahkan hidup saya di atas mezbah Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan cukupkan. Tuhan yang akan penuhi segala sesuatu, bahkan bukan hidup saya, tapi istri, anak-anak saya, bahkan tadi firman Tuhan tadi bilang, sampai cucu saya. Kenapa? Karena saya bawa hidup saya buat Tuhan. Saya percaya waktu saudara membawa hidup saudara bukan hanya buat dirimu, tapi orang lain, percaya banget. Tuhan lihat itu sebagai selfless spirit. Akan membawa dampak yang luar biasa buat kehidupanmu saja, tapi juga bagi kehidupan orang lain. Dan saudara tahu bahwa selfless itu salah satu value ICC. Sehingga kalau saudara lihat, kalau saya cari contoh jauh, tiap minggu ada banyak orang volunteer yang datang dan selfless buat melayani di hari ini. Dan selalu kita kasih appreciate buat mereka, betul? Bahwa mereka orang-orang yang selfless. Bahkan tadi pagi saya harus bilang sama istri saya duluan ya, saya ada mau lihat ruangan bridge, saya takut gak siap buat mereka. Karena saya tahu bahwa generasi itu penting. Makanya saya datang lebih awal, saya perhatiin dulu apa yang kurang. Kayaknya AC-nya kurang. Oke, nanti saya bilang lagi ke building, cek lagi. AC-nya harus lebih baik buat minggu depan. Dan itu bayar harga, benar gak sih saudara? Nah, saya mau kasih testimoni banyak sebenarnya tentang hal ini, tapi saya mau appreciate buat soul leader, home leader, core team. Thank you buat 7 tahun ini. Coba kalian lihat kiri kanannya, saya mau nangis karena 7 tahun gak gampang. Coba lihat kiri kanannya, mungkin ada zone leadernya, ada core teamnya. Bolehkah kita say thank you buat mereka? Bolehkah kita tepuk tangan buat mereka, zone leader, home leader, core team? Kenapa? Karena mereka itu bekerja saudara. Mereka itu ada yang bekerja, ada yang usaha gitu ya. Punya tanggung jawab keluarga. Tapi mereka mau ambil bagian buat membangun home cell. Mau membangun orang. Saya pernah rasain karena saya pernah jadi volunteer juga. Itu saya pernah jatuh dari motor karena mau pergi home cell sini, home cell sana gitu ya.
Tapi saya pernah rasain bahwa spirit volunteer kita itu luar biasa. Bahkan ada home leader yang benar-benar visit membernya lagi sakit, support dia, doain dia sampai sembuh, sampai melihat dia bisa kerja lagi. Kita support yang berduka, kita datang, kita benar-benar grief sama dia, sama-sama berduka sama-sama dengan dia. Bahkan ada yang kesusahan, kalau saudara tahu mungkin saudara, kayaknya semua fine-fine di sini. Enggak saudara, behind-nya kita semua tahu. Apalagi home leader, core team gitu ya. Kita sama-sama merasakan apa yang mereka rasakan, kita bantu, kita support. Yang waktu COVID luar biasa saudara. Ada yang lay off, ada yang pokoknya hal-hal yang gak sebiasanya terjadi itu terjadi saudara. Akhirnya kita support untuk setiap single atau couple yang terkena dampak COVID. Bahkan ada movement door to door couple. Wah itu luar biasa, saya bilang mereka ide-idenya kreatif sih. Jadi saling berkunjung, saling support gitu ya. Ini masih banyak lagi saudara, maksudnya kalau saya cerita kayaknya nggak beres saudara, banyak banget. Apa yang home leader, zone leader, core team lakukan di dalam kehidupan orang. Dan saya percaya bahwa spirit selfless itulah yang membawa semua orang melihat Tuhan untuk berkorban buat hidup orang lain. Dan saya cuma mau bilang, setiap leaders, I feel you. Dan biarkan kita membangun karena kita berpusat kepada Kristus, betul. Kita membangun karena kita tahu Tuhan yang membawa kita buat melihat kehidupan orang mulai berubah dan mengalami Tuhan secara personal. Ini prinsip yang bagus yang saya pengen kasih buat saudara. Mungkin di luar sana banyak banget yang seperti ini saudara, tapi di sisi gak ada karena kita punya prinsip semua ini. Orang yang punya hati selalu punya cara. Tetapi orang yang gak punya hati selalu kelebihan alasan. Karena kita sini sebagai keluarga saudara. Gak mungkin satu keluarga lagi sakit kita diam saudara. Jadi semua kita punya WhatsApp biasa di grup, satu sakit kita support, bahkan ada grup buat berdoa, buat support. Dan karena hati ini, karena kita berpadanan, kita berpusat sama Kristus, hati ini akan menggerakkan kita kemanapun kita berada. Thank you buat setiap leaders. So buat berapa puluh tahun ke depan, ayo kita bangun sama-sama. Ini masih 7 tahun di sisi Jakarta, tapi saya percaya bahwa bukan hanya pelayanan yang terbangun, enggak. Hidup orang yang terbangun. Itu jauh lebih penting daripada sekedar pelayanan. Hidup lebih penting, jauh lebih penting dari pelayanan. Saya selesai saudara buat sermon hari ini. Bolehkah tim musik maju ke depan? Saya mau wrap up sermon hari ini. Gospel itu kabar baik, good news yang selalu membawa pengharapan dalam setiap kehidupan orang. Kabar baik itu berpusat kepada Kristus, Christ Center, bukan pada diri kita sendiri. 3 hal bagaimana kita hidup berpusat pada Kristus. Menyadari semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, selalu tinggal dalam Tuhan dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk hidup orang banyak. Bolehkah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri? Kita baca ayat yang ini. Ayat ini bagus banget. Saya beberapa kali mengulangnya.
Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka kabar baik. Mari saudara, mulai dengan satu langkah, hanya membawa kabar baik. Dimanapun engkau berada saudara, bawa kabar baik. Karena Injil itu yang mengubahkan orang. Injil itu yang membawa pengharapan. Injil itu yang membuat segala sesuatu dapat berubah karena Injil kebenaran Tuhan. Dengan satu langkah ini, mari kita mau berdoa. Hanya satu langkah saudara. Hanya satu step yang kita bisa lakukan. Kita hanya membawa kabar baik itu. Di pekerjaanmu, di usahamu, mungkin di sekolahmu, di kampusmu, mungkin di pertemananmu. Bolehkah kita membawa kabar baik ini? Yes Lord. Hari ini aku berdoa Tuhan. Buat setiap orang di tempat ini Tuhan. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang membawa kabar baik itu, membawa Injil kebenaran Tuhan. Gak perlu yang ribet, gak perlu yang bertele-tele, tapi lewat hidup mereka, mereka sedang membawa kabar keselamatan.